Teman-teman jangan lupa subscribe channel Pak Azul dan like. Terima kasih. Baik, sebelum saya memulai konten saya, perkenalkan itu adalah foto ayah saya. Beliau foto di depan perumahan saya. Oke, simak ya kisah ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu tadi foto-foto ayah saya bersama saya. Nah, konten kali ini saya ingin bercerita tentang ayah saya. Dan cerita ini memang saya tujukan untuk ayah saya dan mungkin bisa menginspirasi ya, dan bisa memotivasi bagi yang mendengarkan curhatan dari saya. Jadi saya ingin bercerita tentang masa kecil saya bersama ayah saya sampai saya bisa ditempatkan di tempat ini, yaitu menjadi seorang guru atau dosen seperti itu ya. Jadi begini ya teman-teman. Waktu masa kecil saya dulu itu TK atau mungkin sebelum TK itu saya masih ingat, namanya masih kecil ya, berarti itu pasti disayang sama kedua orang tua. Ya, saya disayang oleh kedua orang tua saya khususnya ayah saya. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya sebelum TK itu saya diajak jalan-jalan sama ayah saya. Nah, mungkin dengan harapannya saya bisa tahu jalan-jalan. Jadi arti daripada ini tempat namanya Jalan Kotamadya seperti itu. Kemudian ini namanya Ketapang Kali. Ini ada tempat rekreasi Ketapang Kali, ada sungainya, ada perahu-perahuannya. Jadi saya waktu sebelum TK itu diajak seperti itu. Dan ayah saya selalu memberitahu saya, ini namanya perahu Azrul, nama saya kan Azrul. Ini namanya perahu Rul, nah, seperti itu. Kemudian ini namanya Ketapang Kali Rul, ini namanya bunga mawar, ini namanya bunga melati. Jadi saya diajari ilmu bolang atau dolin atau bermain itu sama ayah saya. Nah, jadi naik sepeda pancal waktu itu saya dibonceng sampai kaki saya pernah terluka ya, sampai di operasi karena kaki saya terselimpet ya menyelip di rodanya sepeda pancal. Nah, jadinya kalau beda ayah saya dengan ibu saya. Kalau ibu saya itu suka marahi saya sama ayah saya kalau diajak jalan-jalan. Jadi ibu saya lebih suka di rumah. Nah, di rumah kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi kalau ayah saya menyempatkan waktu untuk saya karena saya anak pertama. Hari Sabtu dan Minggu itu biasanya saya diajak jalan-jalan seperti itu. Nah, kemudian jalan-jalan dengan naik sepeda pancal. Tapi ya gitu teman-teman, saya termasuk golongan orang tidak punya atau tidak mampu atau miskin ya. Jadinya waktu itu pekerjaan ayah saya menjadi kuli batu. Nah, sebelum kuli batu pernah sempat sukses ya teman-teman di kerja menjadi penjaga kaset ya dan kepala gudang. Sehingga waktu kecil bayi itu saya diberi emas-emasan ya, saya dikalungi, digelangi, dikasih bingle dengan emas. Nah, seperti itu. Seperti perempuan. Nah, jadinya saya dimanja sama ayah saya dan ibu saya karena anak pertama seperti itu.
Karena roda berputar, akhirnya ayah saya menjadi kuli batu. Nah, tapi ayah saya itu orangnya pekerja keras, teman-teman. Jadinya menjadi kuli batu dia lakoni. Kata ayah saya pernah bilang kepada saya seperti itu. Kamu kerja apa saja kamu jalankan. Yang penting nomor satu itu kamu punya usaha. Kasihan teman-teman dari ayah itu tidak bekerja, buka warung seperti itu. Nah, kata ayah saya kalau buka warung itu kan ada yang laris, ada yang enggak, kayak gitu ya. Belum ada keterampilan khusus. Nah, tapi kalau kuli batu katanya ayah saya punya keterampilan khusus dan gajinya lebih tinggi. Nah, waktu itu makanya ayah saya menjadi kuli batu. Tapi juga pernah mencoba menjadi tukang becak. Tetapi karena beli becak agak mahal, akhirnya uangnya dibuat beli kunci-kunci seperti palu, tang gitu, agar ayah saya menjadi lebih profesional lagi, dari kuli batu menjadi tukang batu, seperti itu. Jadi saya lanjutkan lagi ke cerita saya dari TK. Dari TK sudah menjadi kuli batu ya teman-teman. Sehingga perekonomian kami mulai turun. Nah, perekonomian kami mulai turun. Makan sehari-hari saya hanya nasi sama kerupuk. Nah, yang saya ingat seperti itu. Tahu goreng dan tempe goreng itu seperti ayam goreng. Seperti ya teman-teman. Jadinya mungkin tahu goreng dan ayam goreng itu dimakan di hari Sabtu atau Minggu. Seperti itu. Jadinya Senin sampai Jumat itu kebanyakan seperti itu. Nasi, kerupuk putih, kerupuk merah, nasi sama kerupuk kuning, warna kuning, seperti itu teman-teman. Karena kan ayah saya juga bekerja, kadang nggak bekerja, kadang nggak bekerja. Tapi ayah saya selalu menyempatkan waktu untuk saya sebagai anak pertama, yaitu jalan-jalan di hari Sabtu atau Minggu. Nah, sampai kalau ibu saya sampai suatu ketika saya dijanjikan sama ibu saya, karena waktu itu kan saya pengen tahu McDonald ya, atau KFC seperti itu. Nah, sama ibu saya, kamu boleh ke McDonald atau ke KFC, tapi dengan satu syarat, kamu harus ranking 1 di sekolah. Kalau enggak ranking 1 ya enggak dibelikan. Nah, seperti itu, makan ayam Kentucky teman-teman, atau burger seperti itu ya. Jadinya saya ingat itu saya enggak ranking 1, enggak bisa ranking 1 teman-teman. Saya bisanya ranking 2. Saya pulang sekolah nangis waktu itu SD ya. Ditanyain sama tetangga-tetangga, loh, kamu kenapa kok nangis Azrul? Oh iya Bu, karena saya enggak ranking 1. Loh, emangnya berarti kamu enggak ranking ya? Atau ranking berapa? Iya Bu, saya cuma ranking 2. Loh, ranking 2 kok tambah nangis, katanya gitu kan tetangga. Iya Bu, karena kalau ranking 1 saya dibelikan makan di KFC gitu, makan di McDonald, boleh milik McDonald atau KFC seperti itu. Tetangga saya tertawa, wah bisa aja orang tuamu, katanya gitu. Nah, akhirnya ya beneran gak dibelikan, saya ranking 2. Nah, ayah saya ini teman-teman, ayah saya menghibur saya. Ayo ikut saya Rul ke warkop. Aku belikan kesukaanmu. Yaitu apa? Saya beli perut ayam. Nah, mungkin ada yang tahu perut ayam itu dari tepung terigu, bentuknya seperti baygon, gini lingkaran, seperti itulah. Nah, gitu, makanan dari tepung terigu, terbuat dari tepung terigu yang enak menurut saya, namanya perut ayam. Nah, hanya seperti itu. Seharga waktu itu mungkin Rp500, dapat besar sekali. Ya udah, saya senang waktu itu. Setelah sholat subuh diajak. Nah, ayah saya selalu mengajarkan kepada saya itu untuk
sholat 5 waktu dan tahajud, teman-teman. Jadinya ayah saya selalu bilang, kalau kamu doamu ingin dikabulkan, ya kamu sholat tahajud. Nah, minta apa kamu pasti diturutin sama Allah. Seperti itu, teman-teman. Jadinya jadi mau sholat subuh saya dibangunin sama ayah saya. Airul waktunya sholat subuh, waktu kecil itu teman-teman, mulai TK, SD. Sampai saya di masa muda itu saya bersyukur kepada ayah saya karena masa muda saya ini termasuk masa muda yang tergolong orang baik menurut saya ya teman-teman. Karena ayah saya kan sebagai orang tua itu mendidik anak laki-laki susah ya menurut saya. Karena kan kalau sudah masa muda apalagi masa SMP, SMA itu larinya ke hal-hal negatif. Nah, saya diajari sama ayah saya diarahkan ke hal-hal positif. Jadi mulai dari TK itu saya sholat selalu dibarengi ayah saya, SD juga. Akhirnya saya ditempatkan di masjid untuk mengaji, teman-teman. SD itu. Sampai karena dari keluarga miskin ya, teman-teman, ayah saya itu menabung untuk beli baju atau seragam TPQ, Taman Pendidikan Quran, seperti itu. Jadi kan kalau mau ngaji harus pakai seragam. Nah, seragamnya harganya kan mahal. Jadi ayah saya itu menabung untuk membelikan saya seragam haji. Jadi seperti itu. Kamu harus bisa ngaji. Nanti kalau orang tuamu meninggal, kamu harus yang membacakan Al-Quran atau bisa mendoakan orang tua. Seperti itu teman-teman ya. Jadinya saya belajar ngaji. Di situ ayah saya yang mendaftarkan kan ayah saya ke masjidnya daerah Surabaya saya ya, di Surabaya. Saya dibekali ilmu ngaji teman-teman, mulai turutan ya, bukan ikro. Jadi alif ba ta. Kalau ikro kan a ba ta seperti itu ya. Kalau turutan kan alif ba ta. Jadi mulainya bukan dari a ba ta seperti itu. Sudah saya ngaji seperti itu, kemudian ayah saya juga mengantarkan saya ke guru ngaji yang mengarahkan saya menjadi orang yang baik, yaitu mengajarkan akidah, akhlak, ya, fikih. Jadi cara sholat yang benar itu bagaimana, cara wudhu yang benar itu bagaimana. Karena kan ngaji itu ada tipikal banyak teman-teman ya. Ada ngaji yang mengaji Al-Quran seperti tadi latihan alif, ba, ta, tha, jim seperti itu sampai saya Al-Quran dan katam. Nah seperti itu, saya katam satu kali. Saya katam satu kali dan hafal beberapa surat pendek teman-teman. Kemudian yaitu tadi saya diantarkan juga sama ayah saya ke guru ngaji atau guru spiritual seperti itu untuk hafal bagaimana cara wudhu yang baik gimana, sholat gimana yang benar, terus hukum-hukum Islam. Nah hukum-hukum Islam, cara mendapatkan rezeki yang baik bagaimana, doa-doanya bagaimana, cara mendoakan orang meninggal bagaimana, cara memandikan orang meninggal bagaimana. Seperti itu teman-teman, saya belajar seperti itu. Sehingga saya bertemu dengan kiai saya diarahkan ke situ. Ayah saya itu sangat saya kagumi karena apa? Waktu masa muda saya biasanya anak-anak muda pulangnya jam 1 malam, jam 12 malam atau bahkan jam 2 pagi ya sampai gitu untuk hura-hura atau ngobrol-ngobrol dengan teman masa mudanya. Kalau saya enggak. Saya pulang jam 11 malam, jam 12 malam itu habis dari ngaji bersama orang tua-tua. Orang yang
umurnya sudah 50 tahun, 55 tahun, mengaji akhlak seperti tadi, cara wudhu yang benar, cara mengkafani orang, cara mandikan mayit, cara mandi besar itu bagaimana, hukum-hukum Islam seperti itu teman-teman. Sama ayah saya pulang, biasanya ditawari, makan apa kamu Rul, mau makan apa? Di sini ada nasi goreng, saya belikan nasi goreng ya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Saya waktu itu karena kami dari keluarga miskin teman-teman, saya juga bertanya sama kiai saya ingin kaya Pak Yai, saya ingin jadi orang sukses, itu bagaimana Pak Yai? Sedangkan ayah saya tidak mampu dan saya dibiayai waktu itu ya, SMK, sudah menginjak SMK, dibiayai oleh Pak D saya, Pak D dari ibu saya. Waktu SMP saya masuk negeri ya teman-teman, SMP negeri mau masuk ke SMA itu kan saya memilih, akhirnya terpilih menjadi SMK. Proses SMP ke SMA itu saya diantarkan oleh ayah saya. Saya ingat waktu itu saya tidak keterima di SMA Negeri 19 Surabaya. Antrinya panjang, kemudian ayah saya mendidik saya agar bisa menjadi orang yang mandiri. Jadi teman-teman lain itu anak dan ibunya. Nah, seperti itu, anak dan ibunya baris, anak dan ibunya baris, anak dan ibunya baris. Ayah saya menunggu sepedanya. Kan saya boncengan dengan ayah saya. Karena kalau sepedanya tidak ditungguin nanti hilang teman-teman. Sebenarnya kan bisa parkir. Tapi karena kami kondisinya orang tidak punya ya, tidak mampu, jadinya daripada uangnya dibuat parkir, kata ayah saya seperti itu, tak tunggu iya, saya tungguin aja sepedanya, seperti itu. Jadinya kamu harus belajar Rul, kamu harus bisa sendiri, daftar sendiri, saya pantau dari sini. Jadi jaraknya ayah saya bisa melihat saya, jaraknya ya mungkin berapa kilometer seperti itu ya, pasti bisa mata ayah saya masih bisa melihat saya untuk proses antri pendaftaran masuk SMA Negeri 19. Ternyata lain dikata, saya tidak keterima di SMA Negeri 19, saya dinyatakan gagal. Nah, waktu itu saya bukan pulang ya. Selesai dari pendaftaran itu saya menemui ayah saya. Ya, ayo ya kita pulang ya. Iya baru keterima tak? Enggak keterima, aku bilang gitu. Enggak diterima gitu. Ayah saya pesan gini teman-teman, nggak apa-apa Rul, kamu nggak diterima di SMA negeri. Orang sukses itu bukan dari orang yang masuk negeri saja. Mungkin kali ini kamu gagal masuk SMA negeri, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempat terbaik buat kamu agar kamu menjadi orang sukses. Baca sholawat setiap hari Rul, dan sholat tahajudmu jangan putus. Kalau sudah seperti itu kamu jangan putus menyerah, dan puasa Senin Kemis kamu lakukan tiap hari. Seperti itu teman-teman ya, disuruh seperti itu. Akhirnya saya menuruti apa kata ayah saya. Walaupun dalam hati saya, ya apa sih Gusti Allah iki, aku wis belajar tiap hari, aku wis puasa Senin Kemis tiap hari, saya sudah puasa Senin Kamis tiap hari, saya sudah tahajud tiap hari, tapi kok gak masuk SMA negeri, aku bilang gitu. Kan kasihan ayah saya gak punya biaya, masa minta bantuan lagi sama Pak Desa saya gitu.
Ya akhirnya masuk SMK, kata ayah saya, nggak apa-apa Rul SMK, kamu tahajud sama puasa Senin Kemis, yang rajin baca sholawat tiap malam ditingkatkan, yang rutin, jangan putus asa. Akhirnya teman-teman, saya tidak tahu maksud ayah saya seperti apa, sehingga saya kan matematika saya itu nilainya jelek sekali teman-teman waktu SMP. Memang cita-cita saya dari kecil kan jadi guru, tapi saya waktu itu sudah saya kubur. Nggak tahu, mungkin saya ikut ayah saya ya teman-teman, menjadi kuli batu. Nah cita-cita saya nggak mungkin tercapai. Ya kan, masuk swasta saya pikir seperti itu. Kan kalau mau jadi orang sukses cita-citanya harus masuk negeri. Katanya orang yang masuk SMP negeri, SMA negeri, atau universitas negeri nanti itu dijamin mau mencari lamaran pekerjaan itu gampang, mudah, seperti itu teman-teman. Dan katanya juga kalau anak yang masuk negeri itu lebih pintar daripada swasta. Sehingga saya ya udahlah, saya seperti itu saya belajar. Loh, waktu SMK itu saya menemukan jati diri saya belajar yang saya kuasai saja teman-teman. Dalam hati saya itu saya tak belajar matematika aja, seperti itu, fokus ke matematika dan bahasa Inggris gitu. Terinspirasi melihat guru-guru SMK kok ngajarnya cuma satu mata pelajaran. Guru matematika ya gurunya ada satu, guru biologi guru fisika gurunya ada satu. Saya tanyain guru saya, katanya dulu waktu kuliah juga mengajar satu pelajaran aja. Ya udah, mungkin nanti saya sambil kerja saya menabung untuk kuliah, seperti itu teman-teman. Sehingga hasil akhir dari SMK saya, anak-anak waktu itu zaman semprot-semprotan ya teman-teman, semprot-semprotan kelulusan. Nah, saya diajak ayah saya untuk menjadi kuli batu teman-teman. Jadi saya merasakan kuli batu, diajari ayah saya seperti itu. Mendapatkan uang, jadi teman-teman saya lagi semprot-semprotan kelulusan, lulus dikasih dicat bajunya, dikasih tanda tangan coret-coretan. Kalau saya enggak, saya pulang naik sepeda itu tadi untuk bekerja. Nah, menemui ayah saya, aku mau bekerja ya, seperti itu. Kata ayah saya, nggak apa-apa, nanti sambil jalan ada rezeki lain. Ayah saya selalu memotivasi saya seperti itu teman-teman. Sampai suatu ketika helm, kan kalau bekerja di kuli batu, bekerja menjadi kuli batu, bekerja di mana tempat waktu itu kampus ya, pembangunan kampus UNER. Nah, pembangunan UNER kampus C itu ayah saya ikut, saya diajak bekerja di situ. Proses menunggu ijazah SMK saya diajak. Helm proyek, kalau mau bekerja kan harus pakai helm. Nah, helm proyek saya ketinggalan teman-teman. Saya pulang. Kata ayah saya, ya udah saya aja yang bekerja. Besok aja kamu kembali lagi ke sini. Loh, nanti saya enggak dapat uang lah ya. Terus nanti ayah saya kan sudah jadi tukang batu ya. Nanti kulinya siapa yang membantu ayah bekerja, siapa? Gampang itu, Rul, tak harap sendiri. Kan jarak rumah ke kampus UNER C itu kalau naik sepeda pancal sekitar 1 jam lebih teman-teman. 1,5 jam mungkin. Kalau cepat itu teman-teman. Kalau saya suka berkendara itu cepat-cepat. Harusnya nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Tapi saya pelan-pelan seperti itu. Jadinya saya kembali teman-teman. Ayah saya kaget, loh kamu dibilangin jangan kembali kok bisa kembali membawa helm proyek gitu. Ya saya tersenyum. Iya ya wes, kamu duduk dulu. Nanti setelah siang kamu bekerja lagi gitu. Karena kan capek perjalanan dari rumah ke tempat kerja, terus kemudian dari tempat kerja ke rumah lagi, kembali lagi ke tempat kerja dalam waktu 1
hari itu juga. Ya udah, saya masih ingat juga saya dibantu mengangkat semen, kan berat sekali teman-teman ya, diajari. Jadi kalau kuliah yang lain itu bisa sendiri, saya dibantu sama ayah saya waktu ayah saya sehat, seperti itu. Terus lalu ayah saya itu selalu bercerita tentang saya kepada tetangga-tetangga, anak saya ini pinter, seperti gitu. Anak saya ini pinter kalau sekolah ranking 1 terus, kayak gitu. Walaupun saya dari keluarga miskin, ayah saya kan enggak punya rumah teman-teman ya, sama ibu saya ngontrak 10 tahun baru punya rumah tahun 2000, itu dari hasil warisan. Seperti itu, dari hasil warisan dan uang ayah saya sedikit baru bisa beli rumah kecil sekali teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah punya rumah pada tahun 2000. Setelah itu saya melanjutkan cerita saya ditawari lagi sama Pak D saya dari ibu saya, kuliah teman-teman. Ini saya betul-betul saya manfaatkan. Kemudian ayah saya juga berkata, ayah saya ini suka pamer kepada tetangga-tetangga, bilang kalau anak-anaknya ini, terutama saya ya, Asrul ini sekarang kuliah gitu, dikuliahkan Pak D-nya. Jadi suka cerita ke tetangga-tetangga gitu, memamerkan kehebatan anaknya. Walaupun ayah saya kan sama saya ini dari keluarga miskin. Seperti itu teman-teman, menceritakan kelebihan anaknya. Anak Asrul ini suka belajar, ngaji ini pinter, katanya gitu. Saya selalu dibilangin, Asrul, cara wudhu yang baik gimana, tayamum yang benar bagaimana, bacaan harokat panjang pendeknya dalam mengaji Al-Quran itu bagaimana. Saya diajari Azrul, katanya ayah saya kepada tetangga-tetangga sekitar. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya bercerita tentang masa kecil saya itu seperti ini teman-teman, kadang-kadang saya nangis. Terharu teman-teman saya. Saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Setelah itu saya kuliah. Nah, satu kampus kan yang punya sepeda pancal 4 anak mungkin, dan 3 anak itu rumahnya dekat situ, ngekos kan, anak kos dari perantauan seperti itu, merantau di mana. Saya yang punya sepeda pancal salah satunya. Ya, seperti itu teman-teman. Waktu saya di kampus S1 ya, ada yang mengejek, ada yang bukan mengejek atau menghina ya, mungkin saya yang tersinggungan seperti itu ya. Tentang bau saya yang tidak enak, kemudian berkeringat, baju saya tidak punya, celana tidak punya. Ayah saya teman-teman yang bukan membelikan baju saya ya, tapi baju ayah saya dan celana ayah saya disuruh pakai teman-teman sama ayah saya. Ini Rul, baju sama celana ayah saya waktu muda, kamu pakai ya Rul, gitu untuk kuliah. Oh iya ya, yang penting saya belajar waktu kuliah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya memakai baju ayah saya, pakai baju hem ya, sama celana Levi's itu kurang lebih sampai semester 2 saja teman-teman. Belum sampai setahun ya teman-teman. Saya di semester 2 itu saya memberanikan diri menyicil sepeda motor. Seperti itu. Waktu itu sepeda motor saya Honda Supra X 125. Nah, saya membeli itu dengan uang saya sendiri dari hasil ngelesi teman-teman. Nah, saya belajar menjadi guru les. Saya dikuliahkan di
Universitas PGRI di Buwana Surabaya ya. Saya di kampus swasta karena nggak keterima negeri. Ayah saya juga memotivasi seperti itu lagi ya, disuruh baca sholawat, tahajud dan puasa rutin. Nggak apa-apa, nanti ada hikmah di balik itu semua. Kenapa kamu masuk swasta satunya? Seperti itu. Akhirnya perjalanan saya teman-teman tidak berhenti di situ. Saya semester 3 bisa membeli Vixion, Yamaha Vixion, dan Supra X-nya itu tidak saya jual. Jadi saya punya 2 motor. Sampai saya di semester ke-7 saya punya CBR 150R yang inden teman-teman dari Thailand, seperti itu ya. Saya beli 3 motor sekaligus. Untuk apa? Untuk adik-adik saya juga. Jadi yang sepeda motor Supra X untuk saya ngelesi, Vixion saya berikan ke adik saya nomor 2. Nah, kalau CBR untuk apel atau pacaran ya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya sudah mulai berkembang teman-teman. Saya melakukan rutin puasa Senin Kemis, tahajud rutin juga. Kemudian sholatnya juga rutin sampai saya sudah tidak memakai baju dan celana dari ayah saya lagi. Saya mengenal yang namanya mall teman-teman dengan hasil keringat saya sendiri. Waktu itu saya belum mensukseskan ayah saya, belum menuruti kemauan ayah saya, tapi ayah saya selalu menceritakan ke tetangga-tetangga, Asrul sekarang punya Supra X, Asrul punya Vixion, seperti itu, punya motor laki-laki, punya motor bebek, punya 3 motor. Ceritakan seperti itu ke tetangga-tetangga. Ayah saya suka pamer tentang kesuksesan anaknya. Menurut saya waktu itu belum sukses ya teman-teman, belum sukses amat. Nah jadinya saya itu teman-teman masih lanjut dengan kesuksesan saya. Uang saya tabung, saya melanjutkan S2 dengan uang saya sendiri tanpa bantuan Pak D saya teman-teman, seperti itu. Lalu saya S2 masuk negeri, Universitas Negeri Surabaya. Oh, ini jawaban dari ayah saya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ya teman-teman. Setelah saya S2 ya, saya juga bertemu dengan istri saya ajak S2 juga. Lalu saya menikah istri saya setelah saya lulus S2 dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya mengalami peningkatan dari yang seperti kejadian tadi itu, sampai saya bisa mencicil membeli dengan cara kredit perumahan teman-teman. Saya membeli perumahan dan mobil Sigra waktu itu Daihatsu ya. Saya membeli mobil dan rumah secara kredit teman-teman. Saya berani melakukan seperti itu waktu sudah lulus S2. Jadi lulus S1 itu saya langsung lanjut S2 angkatan 2016. 2009 saya kuliah S1. 2010, 11, 12, 2013. 2013 saya lulus S1. Kemudian 2014 saya masuk S2. 2014, 2015, 2016 saya lulus tepat tahun 2016. Nah, 2016 saya membeli perumahan dan membeli mobil Sigra Daihatsu secara kredit. 2017 saya menikah. Nah, saya menikah di restoran Surabaya ya, menurut saya mewah. Saya menyanyikan lagu untuk istri saya menggunakan prasmanan seperti itu teman-teman. Nah, ayah saya senang sekali ya teman-teman ya. Kemudian saya di tahun 2017 itu saya menikah di restoran tadi ya teman-teman. Prasmanan, mengundang orang-orang, teman-teman saya.
untuk mengikuti acara di pesta pernikahan saya yang menurut saya mewah. Ya, menurut saya mewah. Kemudian saya juga sudah menikmati semuanya teman-teman. Tinggal ini nanti menyekolahkan adik saya yang nomor 3. Saya juga sudah menuntaskan adik saya sarjana sampai sarjana ya. Untuk adik saya yang nomor 2 saya sekolahkan dan saya kuliahkan. Kemudian saya lanjut ke adik saya nomor 3, saya sekolahkan dan saya kuliahkan, habis ini lulus. Nah, itu juga berkat doa dari ayah ibu saya, teman-teman. Kemudian saya membahagiakan ayah saya ajak ayah saya. Sebenarnya saya mengajak ayah saya dan ibu saya, tapi ibu saya lebih memilih di rumah. Ya udah, saya sapa ayah saya ajak untuk kesana kemari teman-teman ya, ke tempat wisata, kemudian ke McDonald, ya betul, ke McDonald atau KFC saya lupa, pokoknya McDonald ya, saya ingat saya ke McDonald. Nah seperti itu. Ayah saya juga ingat, saya bilang kayak saya, ya zaman waktu kecil dulu kan ngajak aku dolin ya, ngajak saya main, nah, gantian sampai dikejar monyet juga sih kami ya, ayah saya didatangi monyet, bukan dikejar monyet, didatangi monyet di kebun raya Purwodadi, itu saya masih ingat. Ayah saya juga saya lihat ayah saya juga senang ya makan di sana, makan di mobil saya. Waktu itu saya juga sudah berganti mobil ya di tahun 2018 atau 19 ya, sudah menjadi Grand Livina. Saya sudah ganti mobil teman-teman, dari Sigra menjadi Grand Livina ya, dari Daihatsu berubah menjadi Nissan ya. Ganti mobil sudah 2 kali ini, sampai sekarang masih Grand Livina teman-teman. Ayah saya makan snack, makan nasi di mobil saya. Kemudian ayah saya juga suka baca sholawat ya di dalam mobil. Dia suka rekreasi sama saya teman-teman. Naik CBR saya juga pernah, dia mau minta keliling sepeda motor dengan saya. Naik motor mewah katanya. Karena kan ayah saya tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil teman-teman ya. Ayah saya juga menginap di perumahan saya. Karena kan kata ayah saya, aku loh senengane bangun omah, tapi aku gak tahu duwe omah apik. Saya selalu membangun rumahnya orang-orang yang belum jadi sampai jadi, tapi saya belum pernah menempati setiap hari di rumah yang mewah katanya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah katanya ayah saya, anak saya sekarang bisa punya perumahan. Seperti itu teman-teman. Nah, ya akhirnya ayah saya senang sekali ya, semuanya menurut saya teman-teman sudah tercapai keinginan ayah saya. Sehingga di hari Kamis kemarin teman-teman, jam 9 pagi ayah saya dinyatakan meninggal dunia teman-teman. Saya sedih sekali teman-teman ya. Ayah saya meninggal dunia teman-teman di hari Kamis kemarin ya, tanggal 11 Maret. Tanggal 11-nya sama seperti tanggal kelahiran anak saya, Muhammad Al-Khwarizmi Asni. 11 Maret pukul 9 pagi ayah saya meninggal dunia karena diabetes. Sebelum diabetes juga ayah saya pengen minta minum es teh dari saya. Ya udah saya belikan teman-teman. Saya juga mengantarkan ayah saya menggunakan mobil saya ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Sampai ayah saya bilang gini, ojo gawe mobil murul, jangan pakai mobil murul, bau kaki saya ndak enak. Nggak apa-apa ya, saya bilang gitu ya. Saya sama istri saya, nggak apa-apa kan bisa dibersihkan. Dia nggak usah Rul gitu, tapi saya paksa.
Ya, lain dikata ya teman-teman ya. Makanya kenapa kok saya YouTube-kan seperti ini teman-teman. Alhamdulillah kehidupan saya sudah berubah ya. Dari seperti itu ya menjadi kuli batu. Ayah saya kuli batu sampai bisa melihat anaknya yang menurut saya ini ya teman-teman ya. Definisi sukses menurut orang berbeda-beda. Tapi menurut saya ayah saya sudah mensukseskan saya sebagai anak pertama menjadi orang yang bisa dikatakan ahli ibadah ya. Bisa ngaji, bisa sholat. Kan saya sudah seperti ini teman-teman ya. Bisa membaca Yasin untuk ayah saya. Kemudian saya juga tertata hidupnya. Saya menjadi guru les dari TK, saya ngelesi TK, SD, SMP. Saya menjadi guru les TK, SD, SMP, SMA. Mahasiswa teman-teman. Saya mengajar mahasiswa privat juga dari kampus-kampus terkenal. Saya mengajar privat SD, SMP, SMA. Kebanyakan SMP, SMA negeri. Mahasiswa juga seperti itu. Dan yang mengejutkan lagi dari saya alhamdulillah mengajar orang-orang yang sudah berprofesi seperti dokter. Saya mengajar seorang dokter untuk bisa lanjut ke S2 seperti itu. Saya juga pernah mengajar pengacara, ingin mengejar pangkatnya seperti itu. Jaksa, kemudian ada yang bekerja di bidang sumber daya manusia SDM ya. Di suatu perusahaan saya juga pernah mengajar bapak-bapak teman-teman. Saya juga pernah mengajar Pak dosen. Nah, jadi dosen ekonomi pengen belajar matematika karena di kampusnya dibutuhkan dosen matematika. Saya mengajarinya teman-teman. Seperti itu. Yang terakhir lagi saya mengajar Pak polisi dan calon polisi seperti itu. Pak polisi saya mengajar dari Kombes, Kompol, AKBP seperti itu teman-teman, saya lesi semuanya bapak-bapak. Nah, itu semua berkat doa dari ayah ibu saya dan motivasi ayah saya khususnya teman-teman. Ya, kalau sudah ditinggal meninggal seperti ini kan yang terasa adalah hasilnya teman-teman. Maka dari bagi yang menonton video ini ya teman-teman ya, yang berbakti sama orang tua. Karena kalau sudah meninggal itu kita baru terasa teman-teman ya. Seperti lagu ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, gitu ya. Semoga teman-teman yang menonton ini juga rajin ibadah juga ya, berbakti sama orang tua, dituruti apa katanya orang tua. Ayah saya menyuruh saya seperti ini itu, walaupun saya masuk swasta akhirnya saya bisa masuk negeri kan di S2 UNESA. Seperti itu, saya bisa masuk negeri. Kata ayah saya nanti ada hikmah di balik semua itu. Ya, hikmahnya ya masuk S2 negeri. Sama saya bisa seperti ini. Dari sepeda pancal teman-teman. Ayah saya juga punya sepeda pancal saja. Jadinya ya jadi-jadinya seperti ini teman-teman. Saya menjadi orang yang lebih kuat lagi sampai saya menjadi YouTuber juga ini ya, sebagai kenang-kenangan saya untuk ayah saya teman-teman. Saya waktu ayah saya meninggal dunia jam 9 pagi itu teman-teman, saya cium kening ayah saya,
Saya bilang ke ayah saya, insya Allah setiap hari Kamis saya bacakan Yasin ya, untuk sampean, untuk jenengan, untuk kamu ya. Seperti itu. Karena sebelum waktu nazak, ayah saya mencari saya. Ayah saya kan nggak bisa bicara, dia hanya bisa bilang gini aja, gitu aja. Karena kan sudah nggak bisa bicara teman-teman waktu di rumah sakit itu. Saya bilang gini, saya bacakan Yasin ya. Dia bilang, oke, saya bacakan Yasin teman-teman. Air matanya menetes. Saya kurang tahu kalau itu waktu hari, bukan Kamis kemarinnya lagi mungkin ya, sudah semingguan. Seperti itu saya ke sana membacakan Yasin. Saya bacakan Yasin 2 kali. Yang hari kedua juga ayah saya tenang. Waktu di hari pertama itu saya baca Yasin belum tuntas, belum sampai ayat terakhir, tapi sudah dipanggil dokter untuk melakukan perawatan makan minum segalanya. Makannya juga tidak bisa lewat mulut, lewat hidung teman-teman, karena kena diabetes. Akhirnya diabetes dan paru-parunya juga kena, karena ayah saya suka merokok teman-teman. Jadinya diabetesnya sebenarnya sudah sembuh, tapi pernafasannya ini susah, jadinya lewat hidung teman-teman, kata dokter. Dan saya juga melihat seperti itu. Waktu di hari kedua, di hari berikutnya saya membacakan Yasin yang full, mulai ayat 1 sampai ayat terakhir. Ayah saya senang, kemudian sampai tertidur teman-teman. Kemudian ayah saya bangun lagi. Waktu itu saya minta izin juga ya. Posisi waktu itu kan saya sebenarnya mengajar ya di sekolahan, tapi saya minta izin pada ibu kepala sekolah. Akhirnya ayah saya bangun, kan sudah tertidur ya, dibacakan Yasin, sudah senang di ayat terakhir. Mungkin beberapa setengah jam atau 1 jam ayah saya melihat ibu saya, ada ibu saya waktu itu ya, sama istri saya juga izin ngobrol, kami bertiga lagi ngobrol. Ayah saya nyuruh saya gini, jadi bukan sebelum meninggal dunia ya, waktu sehat pun ayah saya selalu bilang, ono ngelesi jam piro Rul. Bahasa Indonesianya itu, kamu ada les lagi jam berapa Rul? Itu masih sehatnya teman-teman. Jam 8. Oh ya, nanti dibangunin sama ibu gitu. Kamu ada les-lesan jam berapa lagi Rul? Setiap kali, ini sebelum menikah ya teman-teman ya, pertanyaan ayah saya selalu seperti itu. Ada ngelesi jam berapa? Soalnya kan untuk bayar cicilan ya teman-teman ya, cicilan sepeda motor saya dan makan sehari-hari bersama ayah ibu saya. Sampai waktunya seperti yang kemarin itu, yang ada ibu saya sama ayah saya, ada ibu saya sama ayah saya. Di rumah sakit, ada ibu saya dan ayah saya di rumah sakit itu. Setelah saya bacakan Yasin, saya kan melek ya, matanya terbuka. Dia bilang gini, yang paling tahu bahasanya kan ibu saya. Apa Bu artinya Bu? Kamu disuruh berangkat ngelesi sana, gak apa-apa, ditinggal dulu. Seperti itu teman-teman. Saya bilang gini, ya Allah, waktu sampai mau meninggal aja saya disuruh berangkat untuk ngelesi. Katanya di sini sudah ditunggu sama ibu. Seperti itu teman-teman. Terus saya bilang kayak saya, oh berarti sampean sadar ya. Berarti kamu sudah sadar ya. Saya bilang gitu, kamu sudah sadar ya. Ayo ya pulang ke rumah.
Sampean kayak gini loh mak, sudah sakit sekali gak bisa ngomong kok masih bilang saya disuruh untuk berangkat ngelesi. Dia gini-gini, habis gini-gini, gini-gini. Katanya ibu saya itu gak apa-apa, gak apa-apa, suruh berangkat aja. Ya saya berangkat lesi teman-teman, karena kan saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sendiri, karena saya sudah menikah, saya juga menguliahkan adik saya yang nomor 3. Kalau nggak ngelesi kan uang tambahan dapat dari mana? Di hari Kamis itu saya disuruh baca Yasin, Kamis kemarin disuruh langsung ke rumah sakit. Saya meluncur teman-teman, tapi ayah saya sudah meninggal dunia. Ya itu, seperti itu teman-teman. Jadinya saya ingin mengabadikan momen ini di YouTube saya teman-teman ya, untuk saya buat kenang-kenangan. Sesukses apapun kita, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua, menurut saya itu bukan sukses. Ya seperti itu aja teman-teman. Minta tolong doanya bagi yang menonton sampai video penuh ini ya teman-teman. Minta tolong didoakan ayah saya yang bernama Muhtarom bin Mustaqim agar diampuni segala dosa-dosanya dan diringankan siksa kuburnya teman-teman ya. Dan kita juga bersama-sama mendoakan orang tua kita yang masih hidup supaya diampuni segala dosa-dosanya dan kita bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah video yang saya buat ini, yang berdurasi sekitar 1 jaman teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata kepada yang menonton ya. Dan saya juga mohon maaf atas nama ayah saya. Jika pernah tahu video wajah ayah saya, itu tolong dimaafkan ya teman-teman ya, diampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ini adalah foto kenangan ayah saya yang sedang memeriahkan ulang tahun ibu saya. Nah, kalau foto ini adalah kenangan ayah saya yang sedang makan bersama saya ya. Saya mentraktir beliau sebelum beliau meninggal dunia. Kebersamaan ini tidak akan terlewatkan dalam diri saya momen-momen ini ya. Karena waktu kecil saya selalu dirawat oleh beliau. Nah, ini foto yang berikutnya adalah kenangan saya dengan beliau, ayah saya, makan di McDonald. Karena waktu itu, waktu kecil saya ditraktir ayah saya, gantian saya yang mentraktir ayah saya ya, gantian saya yang mentraktir ayah saya. Alhamdulillah beliau sangat senang. Kemudian saya mengajak beliau main-main ke rumah Pak D saya yang menyekolahkan saya.
yaitu Pak Dendut. Nah, Pak Dendut itu yang pakai baju hitam, pakai sarung. Saya silaturahim menggunakan mobil saya bersama ayah saya. Di situ ayah saya kelihatan senang sekali. Baju yang dipakai ayah saya itu baju yang waktu saya pakai waktu kuliah. Nah, ini ayah saya menikmati bakar-bakar jagung tahun baruan di perumahan saya. Nah, alhamdulillah ayah saya sebelum meninggal menikmati perumahan saya. Ayah saya juga menikmati kebersamaan saya dengan istri yang menikah di restoran, di sebuah restoran Surabaya. Merupakan kebanggaan buat saya pribadi ya teman-teman. Nah, ini ayah saya ajak jalan-jalan juga, naik mobil saya untuk menghadiri pesta pernikahan adiknya ayah saya. Di situ saya foto bersebelahan dengan ayah saya, sama-sama memakai baju coklat. Hai teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe banyak-banyaknya di channelnya Pak Azrul ya. Terima kasih. Berikutnya saya mengajak beliau ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Beliau suka sholat ya teman-teman, suka jamaah di masjid, tapi beliau belum pernah katanya merasakan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Foto berikutnya ayah saya ajak ke Mojokerto. Di situ foto kami berdua itu sedang membeli tanah ya. Jadi saya sedang membeli tanah, saya ajak ayah saya untuk melihat tanah saya yang ada di Mojokerto. Beliau sangat senang, katanya seperti itu. Nah, ini foto-foto sebelum meninggal dunia ya. Saya kena diabetes teman-teman ya, di rumah sakit Surabaya. Kondisinya waktu itu sudah sebelum kritis ini teman-teman. Beliau ingin dijenguk oleh saya. Alhamdulillah saya juga mengabadikan foto ini. Nah, yang berpakaian pakai baju biru itu saya. Yang sebelahnya adalah Pak D saya yang menyekolahkan saya. Itu yang kerudung hitam adalah adik saya perempuan. Nah, di situ saya merawat beliau. Terlihat saya di situ memegang handphone mencari buku Yasin teman-teman. Saya bacakan surat Yasin. Nah, itu kaki ayah saya yang kena diabetes. Bagi teman-teman jangan seperti ayah saya ya, yang makannya dilakukan malam hari, makan nasi malam hari, minum kopi terus setiap hari, dan rokok setiap hari ya. Tolong dikurangi itu teman-teman. Berikut saya akan membawakan lagu untuk ayah saya. Aku di sini sendiri menangis, membayangkan semua kenangan cinta kita, diiringi lantunan air hujan yang turun membasahi hati ini. Walau kau jauh di sana, cinta ini masih di sini. Hatiku selalu ada untukmu, meski ku terasa perih. Apa kabarmu di sana? Aku sangat merindukanmu. Ku ingin memelukmu kembali, memanjakanmu seperti dulu. Apa kabarmu di sana? Aku sungguh merindukanmu. Ku ingin mengulang kembali, memutar waktu bersamamu. Dang
Sukses terus, Azrul Anwar Official.